Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azizi Syahdansyani. Saya berasal dari Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang kelahiran sejarah sastra Indonesia. Selamat menyaksikan. Oh iya, jangan lupa like dan komennya ya teman-teman. Terima kasih. Kelahiran sejarah sastra Indonesia merupakan salah satu kajian penting dalam memahami perkembangan budaya, identitas, dan pemikiran bangsa Indonesia. Melalui sastra, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Indonesia berpikir, merasakan, dan menafsirkan perubahan zaman. Sejarah sastra Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan bahasa, tradisi, serta perubahan sosial dan politik yang terjadi dari masa ke masa. Sastra Indonesia tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh tradisi sastra Melayu, kebudayaan asing, serta kesadaran nasional yang terus berkembang. Dalam sejarahnya, kelahiran sastra Indonesia menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Beberapa tokoh seperti Umar Junus, Ajip Rosidi, dan Ateung memiliki pandangan yang berbeda mengenai kapan sastra Indonesia modern mulai lahir. Ada yang menyebutkan tahun 1920, 1922, dan ada pula yang menegaskan tahun 1928 sebagai titik awalnya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, para ahli tersebut sepakat bahwa sastra Indonesia tumbuh seiring dengan munculnya bahasa Indonesia, semangat kebangsaan, serta perubahan pola pikir masyarakat Indonesia. Kelahiran sejarah sastra Indonesia dapat diartikan sebagai proses muncul dan berkembangnya karya sastra yang menggunakan bahasa Indonesia serta mencerminkan identitas dan kesadaran nasional bangsa Indonesia. Umar Junus mengemukakan pendapat bahwa sastra baru dapat lahir setelah bahasa itu sendiri lahir. Menurutnya, sastra Indonesia baru ada setelah bahasa Indonesia diakui secara resmi pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui peristiwa Sumpah Pemuda. Oleh karena itu, Umar Junus berpendapat bahwa karya-karya yang terbit sebelum tahun 1928 tidak dapat digolongkan sebagai sastra Indonesia, melainkan hanya sebagai sastra Melayu modern. Menurutnya, karya-karya tersebut belum mencerminkan sifat nasional yang melekat pada nama Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, Umar Junus membagi sastra Indonesia ke dalam beberapa periode, yaitu Pra-Pujangga Baru, Pujangga Baru, Angkatan 45, dan angkatan-angkatan selanjutnya. Berbeda dengan Umar Junus, Ateung berpendapat bahwa kesusastraan Indonesia telah lahir sejak tahun 1920-an. Menurut Teung, pada masa inilah para pemuda Indonesia mulai menulis puisi dan karya sastra dengan semangat kebangsaan. Teung menekankan bahwa lahirnya sastra Indonesia ditandai oleh munculnya bentuk-bentuk sastra baru yang menyimpang dari sastra Melayu klasik. Para pemuda menggunakan sastra sebagai sarana untuk menyalurkan pemikiran, perasaan, serta cita-cita kebangsaan mereka. Sastra lama atau sastra Melayu klasik merupakan sastra Indonesia yang berkembang sebelum masuknya pengaruh Barat. Sastra ini bersifat anonim, disampaikan secara lisan, dan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan serta kebudayaan masyarakat pada zamannya. Sastra lama terbagi ke dalam beberapa periode pengaruh, yaitu animisme dan dinamisme, Hindu-Buddha, serta Islam. Bentuk-bentuk sastra pada masa ini antara lain mantra, legenda, mite, fabel, hikayat, dan syair. Selanjutnya ada sastra baru yang terdiri dari yaitu yang pertama ada Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka muncul pada sekitar tahun 1920-an dan menjadi tonggak penting dalam perkembangan sastra Indonesia modern. Karya-karya pada masa ini diterbitkan dan diawasi oleh Balai Pustaka. Tema yang sering diangkat adalah konflik adat, kawin paksa, dan pertentangan antara tradisi dan modernitas. Tokoh dalam angkatan ini yaitu Merari Siregar dengan karya Azab dan Sengsara, serta Marah Rusli dengan novelnya Siti Nurbaya yang dianggap sebagai perintis sastra Indonesia modern. Selanjutnya itu ada Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru lahir pada tahun 1933 dan dipengaruhi oleh sastra Barat.
Angkatan ini menekankan kebebasan berekspresi, individualisme, serta semangat kebangsaan. Majalah Pujangga Baru menjadi wadah bagi para sastrawan untuk menuangkan gagasan mereka. Tokoh-tokoh penting angkatan ini antara lain Sultan Takdir Ali Syahbana dengan karya layar terkembang, Armin Pane dengan novel Belenggu, serta Amir Hamzah dengan puisi-puisi romantisnya. Selanjutnya, ada Angkatan 45. Angkatan 45 muncul seiring dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta pada masa ini bersifat realistis, ekspresif, dan penuh semangat perlawanan. Tokoh yang paling menonjol adalah Chairil Anwar, dengan puisi-puisinya seperti Aku dan Karawang Bekasi. Selain itu, terdapat pula Asrul Sani dan Rifai Aipin, yang turut memberi warna dalam angkatan ini. Selanjutnya yaitu ada angkatan 66 dan 70-an. Sastra angkatan 66 dan 70-an berkembang pada masa penuh gejolak politik. Karya-karya sastra pada periode ini banyak mengandung kritik sosial dan politik. Tokoh-tokohnya antara lain Taufik Ismail dengan puisi-puisi perjuangan, serta W.S. Rendra dengan karya balada Orang-orang Tercinta dan drama-dramanya yang kritis terhadap kekuasaan. Selanjutnya, angkatan 80-an. Sastra angkatan 80-an ditandai dengan berkembangnya roman percintaan dan sastra populer. Karya sastra tersebar luas melalui majalah dan penerbitan umum. Tokoh-tokoh yang menonjol yaitu N.H. Dini dengan novel Pada Sebuah Kapal, Mira W. Marga T. serta Remi Silado yang dikenal dengan karya-karyanya yang luas dan beragam. Dan yang terakhir ada era reformasi dan angkatan 2000-an. Era reformasi dan angkatan 2000-an ditandai dengan kebebasan berekspresi yang lebih luas. Tema yang diangkat semakin beragam dan berani. Tokoh-tokoh pada periode ini yaitu Ayu Utami dengan novel Saman, Andrea Hirata dengan Laskar Pelangi, serta Ahmad Fuadi dengan Negeri Lima Menara. Kelahiran sejarah sastra Indonesia merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh perkembangan bahasa, kesadaran kebangsaan, serta dinamika sosial dan politik bangsa. Setiap periode sastra memiliki karakteristik, tokoh, dan karya yang mencerminkan kondisi zamannya. Melalui sastra, perjalanan bangsa Indonesia dapat dipahami secara lebih mendalam. Dengan memahami sejarah sastra Indonesia, kita dapat menghargai warisan budaya bangsa serta menjadikannya sebagai sumber pembelajaran untuk masa kini dan masa depan. Thanks for watching. Please subscribe.